Teman, sadar nggak sih ada banyak hal yang jadinya terbuka setelah beredar potongan video Ustadz Adi Hidayat yang disebutkannya menghalalkan musik. Pertama, jika beberapa waktu lalu opini yang ada tentang musik ini yaitu selalu menjurus tidak boleh dalam Islam, jadi orang tidak punya second opinion, sekarang malah sebaliknya. Ya, memang kalau kita perhatikan, jika kita mau googling lagi misalnya dalam 2 tahun ke belakang, kebanyakan hasil pencarian di Google isinya nyaris musik tidak boleh dalam Islam. Sebagian situs yang berbasis Islam yang kebetulan banyak dikelola oleh golongan tertentu selalu menyebutkan, selalu menyitir dalil-dalil tentang keharaman musik. Ditambah lagi, kemudian kita banyak disuguhi banyak pemusik yang menyatakan hijrah. Ada yang langsung meninggalkan musik seperti Uki Kausar dari band Noah. Ada Shakti dari Sheila on Seven, namun sesekali masih tampil bareng mantan bandnya. Shakti sekarang lebih dikenal dengan sebutan Salman Al-Jugawi. Kalau kita lihat di YouTube, banyak sekali konten. Misalnya, Eddie Kemput, gitaris hebat tahun 90-an, beliau bareng band Grass Rock, yang juga hijrah. Yuki dari pas band asal Bandung, siapa tidak tahu pas band. Nah, ternyata polemik potongan video Ustadz Adi Hidayat itu membuka akses lain yang sangat tidak terduga. Kenapa emangnya? Karena ini adalah hot issue, maka ada banyak orang yang kemudian tampil ke permukaan, utamanya di TikTok. TikTok ini menurut saya sih gila ya. Dia medsos berasa televisi. Kalau di Facebook, IG, YouTube, atau medsos lainnya, kita hanya diberikan konten dan iklan yang sesuai dengan minat kita. Sesuai dengan apa yang sudah kita klik. Di TikTok, nggak demikian. Apa yang sedang FYP di HP kamu bisa jadi sedang ramai juga di beranda saya dan orang lainnya. Facebook menurut data CNBC Indonesia di awal tahun 2024 memang menduduki peringkat medsos keempat paling banyak penggunanya. Namun jangan salah, TikTok menduduki peringkat pertama paling banyak diakses oleh masyarakat Indonesia saat ini. Facebook boleh jadi masih jadi raja medsos dengan banyak penggunanya, namun TikTok diakses nyaris 3 kali lipat daripada Facebook. But anyway, kita skip TikTok ini. Balik lagi ke akses potongan video Ustadz Adi Hidayat itu ya, yaitu tentang tokoh-tokoh dan atau orang-orang biasa yang kemudian menyajikan berbagai rujukan lain tentang musik dari sisi lainnya. Memang tidak ada yang mewajibkannya, tapi kemudian secara adil mereka memaparkan apa itu hukum musik dalam Islam menurut pendapat-pendapat yang juga rajih. Kata Ustadz Adi Hidayat, beliau berkata, ada orang bertanya tentang hukumnya. Saya paparkan menurut pendapat ulama karena itu supaya adil, walaupun saya sendiri tidak menyukai musik. Demikian dalam salah satu konten yang lagi-lagi banyak kita temui di TikTok. Masyarakat yang tadinya sudah hampir sepakat karena sebelumnya nyaris terus-menerus dijejali opini dan informasi bahwa musik itu haram dalam Islam, sekarang dengan terbuka dan bebas menerima informasi lain, menerima bahwa ada pendapat lain tentang musik ini. Tinggal pilihan memang ada di tangan mereka sepenuhnya, mau pilih dan ikut yang mana. Jadi itu ya, akses pertama munculnya second opinion tentang boleh tidaknya musik dalam Islam. Akses kedua teman adalah agak ngeri juga nih. Di TikTok, satu persatu video FYP muncul yang mulai membuka kelompok tertentu di sekitar kita. Kelompok yang disebut sering dan mudah membid'ah-bid'ahkan, mengharamkan dengan berbagai jejak digital ustadz-ustadz yang sering tampil di YouTube. Bisa jadi itu hanya potongan saja, bukan video utuh. Ini bukan cuma 1-2 orang, dan yang bicara juga memang yang mempunyai kapasitas dalam bidangnya, menguliti siapa gerangan kelompok tertentu itu. Suasana yang asalnya aman-aman saja sekarang menjadi gerah. Aktivitas kelompok pengajian tersebut menjadi sorotan banyak orang. Dan akses ini merembet pada ustadz-ustadz yang senantiasa menyampaikan materi-materi yang menenangkan, seperti Ustadz Nujul Zikri atau Ustadz Khalid Basalamah. Kalau sudah begini bagaimana? Kita yang ingin menyampaikan dakwah Islam dengan indah dan diterima oleh semua kalangan jadi sulit dan berbelit-belit. Teman, dari peristiwa potongan video Ustadz Adi Hidayat ini, semoga kita bisa belajar dan mengambil ibroh. Pikirkanlah 2, 3, dan bahkan sampai 1000 kali jika hendak menyampaikan sesuatu di ruang publik. Pikirkan baik-baik, tidak hanya sekadar dijadikan semangat ingin menyampaikan nasihat, tapi jadinya malah membuat orang benci. Yang terakhir, teman, jagalah lisan. Jagalah jari kita untuk tidak menuliskan sesuatu yang kotor, jauh dari adab Islam. Akses potongan video itu entah telah melahirkan berapa juta komentar di banyak platform medsos yang menghina Ustadz Adi Hidayat, salah satu masdar ilmu yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini. Komentar-komentar yang membuat sakit hati jutaan orang lain yang mendapatkan berkah dari ilmu beliau.